Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'dah. Kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan pribadi dan sosial dalam konteks pendidikan. Untuk awalnya kita membahas mengenai pengertiannya dari perkembangan pribadi sosial. Eh, Perkembangan pribadi sosial adalah proses perubahan yang terjadi pada diri individu yang mencakup pemahaman diri secara personal dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain secara sosial yang berlangsung secara terus-menerus seiring dengan pertumbuhan usia dan pengalaman. Menurut Hatib Munib, menurut Munib Khatib 2015, bahwasannya perkembangan pribadi sosial adalah bagian yang paling penting dalam pendidikan manusia yang tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pada bentukan karakter, empati, dan integritas. Di sini ada beberapa teori mengenai perkembangan pribadi sosial. Menurut Jean Piaget, di sini mengenai perkembangan moral dan sosial, menurutnya bahwasannya anak-anak membangun pemahaman sosial mereka melalui interaksi yang aktif dengan lingkungan. Di sini ada dua tahap perkembangan moral. Yang pertama adalah moralitas heteronom, yaitu anak menilai benar dan atau salah. Anak menilai benar atau salah berdasarkan otoritas eksternal, misalkan dari temannya, guru, atau orang lain. Yang kedua adalah moralitas otonom, yaitu anak mulai memahami bahwasanya aturan bisa dinegosiasikan melalui konsensus sosial. Menurut Piaget, eh, yang disebutkan dalam teori sosial kultural, menyebutkan bahwasanya anak-anak membangun pemahaman sosial mereka melalui interaksi yang aktif dengan lingkungan. Ia membedakan dua tahap perkembangan moral. Di sini yang menekankan bahwasanya perkembangan pribadi dan sosial terjadi melalui interaksi sosial dan bahasa. Konsep zone of practical development yang menunjukkan bahwasanya potensi belajar untuk anak meningkat melalui bimbingan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih ahli. Jadi ada interaksi, kognisi, dan sosial yang menentukan bahwasannya teori Piaget dan pemrosesan informasi dengan fokus pada kapasitas kerja dan juga mental dalam konteks sosial yang menyatakan bahwasannya perkembangan pribadi dan sosial bergantung pada kemampuan anak untuk mengintegrasi sosial dalam skema kognitif mereka. Ada beberapa aspek-aspek pribadi, yaitu yang pertama adalah identitas diri, yaitu pemahaman siswa terhadap siapa dirinya dan peranannya dalam kehidupan sosial. Yang selanjutnya adalah motivasi dan minat belajar, berkaitan dengan kesadaran dan juga dorongan internal untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dituju. Yang selanjutnya adalah kemandirian, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi. Yang tak kalah penting adalah di sini kontrol diri dan emosi. Jadi kemampuan untuk mengelola emosi, stres, dan juga perilaku untuk mengontrol dirinya dan juga emosinya. Beberapa aspek perkembangan sosial diantaranya adalah keterampilan komunikasi, yaitu adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dalam kelompok maupun komunitas. Empati dan toleransi, yaitu sikap memahami perasaan orang lain dan menghargai perbedaan. Di antara aspek perkembangan sosial yang lainnya adalah kerjasama dan solidaritas, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dalam sebuah tim dan membangun sebuah relasi yang positif, yaitu relasi sosial yang positif untuk dirinya dan orang lain.
Yang terakhir adalah penyesuaian sosial, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap norma, nilai, dan ekspektasi lingkungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi sosial di antara adalah lingkungan keluarga. Karena keluarga itu merupakan fondasi awal dalam membentuk kepribadian dan juga nilai-nilai sosial. Selain dari lingkungan keluarga, yang mempengaruhi lagi adalah lingkungan sekolah, di mana guru sebagai teladan dan juga guru sebagai pembimbing, sebagai motivator, sebagai pendamping secara moral dan juga dalam suasana kelas yang kondisif sangat berpengaruh dalam mempengaruhi perkembangan pada anak. Yang selanjutnya adalah teman sebaya. Karena teman sebaya itu dapat membantu pengembangan identitas sosial dan juga pemahaman anak. Selanjutnya yang dari luar adalah budaya dan juga agama. Jadi nilai-nilai lokal dalam keagamaan membentuk pola pikir dan juga perilaku sosial. Peran pendidikan dalam perkembangan pribadi dan sosial diantara adalah untuk menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk selanjutnya adalah untuk menanamkan nilai moral, etika, dan juga tanggung jawab secara sosial. Selanjutnya untuk mendukung perkembangan pribadi siswa yang sehat secara emosional dan juga sosial. Beberapa strategi perkembangan sosial pribadi sosial di sekolah diantara adalah dengan mengadakan pendidikan karakter, yaitu pendidikan yang menekankan kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, dan empati. Selanjutnya adalah pembelajaran kooperatif. Di sini untuk menumbuhkan sikap sosial mulai kerjasama, tim, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah refleksi diri dan evaluasi sikap untuk meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan juga kelemahan pribadi. Yang tak kalah pentingnya adalah modeling oleh guru. Jadi guru sebagai tauladan, sebagai panutan dalam sikap dan juga perilaku. Maka secara otomatis akan dicontoh oleh anak-anak. Beberapa implikasi guru dan juga sekolah, di antara guru harus bisa menjadi sebuah fasilitator dalam pembentukan pribadi dan juga sosial siswa, tak hanya mengajar materi, tapi guru bisa menjadi tauladan dan juga guru menjadi fasilitator. Selanjutnya adalah sekolah harus menciptakan iklim yang mendukung interaksi sosial yang sehat. Di antaranya adalah di sekolah tersebut menciptakan kurikulum yang harus memuat muatan pendidikan karakter dan juga sosial emosional. Tadi beberapa pembahasan, terima kasih yang sudah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.